Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan siang ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab hari ini cukup panjang ayatnya, dari ayat 20, Markus 15 ayat 21 sampai dengan 47, ada 26 ayat. Oleh sebab itu saya akan membahas sedikit lebih cepat. Kita berusaha untuk menangkap bersama-sama dan kita mau minta pertolongan Tuhan di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami memahami dan mendalami akan firman-Mu. Berikan kerendahan hati kepada kami dan kepekaan spiritual kepada kami, sehingga kami mengerti dan menangkap apa yang Tuhan inginkan. Dan tolong kami Tuhan mengintegrasikan dalam kehidupan kami, sehingga boleh mengubahkan kehidupan kami, membebaskan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga nanti berkati Pak Lindra yang melanjutkan. Berkati setiap kami yang mendengar, biar kami sama-sama ditolong oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat ini dari Markus 15, mungkin dari 20b sampai ayat 41. Bagian pertama kita membaca dua perikop. Saya akan membacakan, Bapak Ibu dapat menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan spons ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhirnya. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya, menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kita baca dari 41 sampai 41 dulu, nanti kita melanjutkan 42 sampai 47. Kita akan melihat ayat ini, mungkin nanti ada beberapa ayat yang sedikit pembahasannya saya sedikit lebih cepat, tapi ada beberapa ayat yang saya akan memfokuskan dengan sedikit lebih panjang.
supaya saya dapat menyampaikan poin-poin, mungkin tidak semuanya, tapi saya akan coba berusaha untuk bersama-sama gitu kita menangkap apa yang ingin Tuhan singkapkan. Kita mulai dari ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bapak Ibu, kalau kita membaca dengan lebih seksama, si Simon ini adalah seorang yang dari luar kota, tujuannya adalah masuk ke dalam kota. Sedangkan Tuhan Yesus dari dalam kota mau dibawa ke keluar. Jadi mereka bertemu di sana, gitu ya, bertemu dengan sebuah peristiwa yang demikian, dan dikatakan bahwa Simon itu dipaksa untuk membantu mengangkat salib itu. Dan kemudian benar bahwa Simon bersedia membantu untuk memikul salib itu sampai ke Golgota. Hal yang menarik adalah pertemuan antara Simon dengan Tuhan Yesus yang sedang memikul salib dengan kesulitan itu ternyata memberikan sebuah efek yang luar biasa. Diketahui bahwa Rufus dan Alexander, anak dari Simon yang mengangkat salib itu, menjadi orang yang percaya. Kemungkinan besar Simon pun juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia melihat Tuhan Yesus dengan susah payahnya, ternyata Simon, ini satu poin bahwa Simon itu bisa melihat akan kebenaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu menjadi hal yang luar biasa. Kemudian dibawalah kemana? Ke Golgota, dikatakan tempat tengkorak. Tempat tengkorak itu tempatnya, ada yang mengatakan tempatnya yang seperti bentuknya seperti tengkorak, tapi ada juga yang mengatakan karena ini tempat penyiksaan, tempat eksekusi, tempat kematian itu terjadi, maka disebut dengan tempat tengkorak, tempat yang bisa dikatakan kematian itu terjadi di sana. Tetapi terlepas dari dua hal itu, kita bisa melihat bahwa tempat itu adalah tempat yang memang eksekusi yang mengerikan, tempat penyiksaan yang begitu menyakitkan, baik secara fisik maupun secara mental ataupun secara spiritual. Dan di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu dibawa ke tempat Golgota, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Aneh sekali bahwa anggur yang dicampur dengan mur itu sebenarnya menolong dia untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Tuhan Yesus bersikukuh, dia tidak mau minum apa yang diberikan, anggur berisi mur itu. Tujuan dari orang-orang itu tentu memberikan anggur bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka ingin melihat penyiksaan yang lebih dalam lagi, penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mau begitu. Dia juga tidak mau mengurangi rasa sakitnya dan menyenangkan hati mereka yang menyiksa dia. Tuhan Yesus ingin mengalami penderitaan itu dengan apa adanya. Dia ingin mengalami secara manusia tanpa ada embel-embel obat-obatan yang menolong dia mengurangi rasa sakitnya. Dia menelan pil pahit itu, seperti kita juga merasakan pahitnya, seperti Tuhan juga merasakan pahitnya. Dalam arti bahwa Tuhan itu memikul dengan 100% tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi dia menolak anggur yang bercampur dengan mur itu, supaya dia mengalami penderitaan yang kalau kita menderita, Tuhan itu benar-benar merasakan penderitaan. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani, bahwa dia adalah imam besar yang mengerti penderitaan kita. Artinya dia benar-benar merasakan sama, tidak dikurang-kurangin. Dia tahu apa artinya sakit, apa artinya menderita, dan lain-lain. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kita melihat di situ ada orang yang menderita dengan kesakitan, tetapi beberapa orang di situ sibuk membagikan pakaian, mereka sibuk bergembira untuk menentukan bagiannya di atas penderitaan orang lain. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan, mereka menyalibkan Yesus Kristus, begitu ya, Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyalibkan dia, dan mereka membagi undiannya, mereka bergembira di atas kasih Tuhan. Mereka membagi-bagikan dengan sukacita
di samping Tuhan Yesus yang sedang menderita. Tapi mungkin itu menjadi tontonan yang biasa bagi mereka yang biasanya melakukan hal itu. Mereka bersukacita di atas penderitaan Tuhan Yesus itu. Pada jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebutkan pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Sebuah kalimat penghinaan, sebuah kalimat konfrontasi, kalimat yang memberikan efek menjengkelkan bagi orang Yahudi. Para imam sudah menolak kalimat itu, menolak inilah raja orang Yahudi itu yaitu raja orang Yahudi ditolak, tetapi itu tetap ditempelkan. Dan itu membuat orang Yahudi begitu marah, begitu jengkel melihatnya. Jadi diberikan alasan mengapa ia dihukum, disebut inilah raja orang Yahudi. Sebenarnya alasan itu tidak ada begitu. Dan itu dibuat-buat sedemikian rupa. Jadi benar-benar bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, dibuat-buat sedemikian rupa. Segala kuasa dunia itu kayaknya menjadi satu bersekongkol begitu ya, untuk memberikan pukulan yang sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Tetapi tujuan kuasa itu bukanlah untuk membuat Tuhan Yesus mati, tapi sebaliknya. Nanti kita akan melihatnya. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nats bahwa ia terhitung di antara orang-orang jahat. Ya, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, dan Tuhan Yesus ada di bagian tengah. Kalau di bagian tengah itu mau menunjukkan bahwa ini dianggap yang paling jahat atau yang paling jahat lah daripada yang kanan sama yang kiri. Jadi dia penjahat yang paling jahat lah, kira-kira seperti itu. Ditaruh di bagian yang tengah. Tentu itu punya maksud tersendiri, yaitu untuk menunjukkan bahwa ini orang yang benar-benar jahat. Yaitu biasanya hukuman yang paling berat ditaruhnya di situ, gitu. Dan kejahatan yang paling berat, begitu ya. Dan Tuhan Yesus ditempatkan di sana. Jadi tidak setiap hal dari Tuhan Yesus diolok-olok. Semua itu kayaknya Tuhan Yesus itu menanggung yang paling banyak. Tuhan itu menanggung yang paling besar. Sampai di dalam penyalipan dia ditempatkan di bagian tengah yang paling dibikin yang paling menderita dan dibikin yang paling jahat. Dikatakan dia terhitung di antara orang-orang jahat dan dia dianggap yang begini lebih paling jahat malahan. Ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Kita perhatikan sebelum kita baca ini, Tuhan Yesus menerima bagian yang paling mengerikan. Oke, yang paling mengerikan itu dijadikan bagian Yesus. Ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Pertama, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Katanya, hai engkau yang meruntuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Jadi suruh turun, begitu turunan dari salib itu selamatkan. Hai orang yang meruntuhkan bait suci, mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salibmu dan selamatkan dirimu. Jadi kita melihat dari orang-orang yang lewat. Kemudian itu berlanjut, demikian juga imam-imam dan ahli Taurat mengolok-olok dia. Dikatakan di sana, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu. Disuruh turun begitu. Turun dari salib itu, kalau kamu memang benar Mesias, buktiin dong sama aku. Kita lanjut dulu. Ayat 33. Ya sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelumnya. Jadi setelah imam-imam itu ada lagi, bahkan kedua, ayat 32, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, itu mencela dia juga di kanan dan kirinya. Itu juga mencela Tuhan Yesus. Ada 3. 3 ini juga mengingatkan apa? Mengingatkan tentang Tuhan Yesus dicobai di dalam 3 hal oleh iblis ketika di dalam padang gurun, ketika dia dicobai oleh iblis. Nanti kita melihatnya ya. Ayat 35.
33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan spons ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum dan berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Bapak Ibu, setelah 3 hal yang diucapkan Yesus diolok-olok, turuno kamu, turuno. Kalau memang benar Tuhan, turuno. Itu diungkapkan oleh orang-orang yang lewat dengan segala profesinya. Dan diungkapkan oleh siapa? Oleh pemimpin agama, oleh imam-imam dan ahli Taurat. Juga diungkapkan oleh siapa? Oleh penyamun. Jadi semua kalangan, semua orang, begitu bisa dikatakan semua orang, semua kalangan, semua orang yang berpendidikan itu, gitu ya, semuanya mencela Tuhan Yesus. Semuanya mencela Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah hampir, begitu ya, mengembuskan nafas terakhirnya, dia berkata, Eloi Eloi lama sabatani, begitu. Dan kemudian orang itu kasih anggur asam, melilitkan, kemudian mencucukkan di mulut Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang benar-benar. Jadi Eloi Eloi lama sabatani, mereka mendengarnya itu kemudian manggil Elia katanya gitu. Nanti Elia akan datang. Jadi mereka mau melihat Elia datang beneran apa enggak. Jadi ini sebuah kejadian yang benar-benar mengerikan. Tetapi ada hal yang lain. Dari awal penderitaan Tuhan Yesus sampai kepada titik kematiannya, kita melihat gimana iblis itu berusaha, Yesus itu tidak mati disalibkan. Jadi Bapak Ibu, iblis itu tidak mau Yesus mati disalibkan. Iblis mau Yesus itu menjadi raja atas orang Yahudi. Menjadi raja yang menaklukkan kerajaan Romawi. Jadi iblis tidak mau Yesus menderita. Kenapa? Kita bisa melihat dari awal. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, yaitu dia dibawa roh ke padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis selama 40 hari. Tuhan Yesus dicobai untuk apa? Untuk atau supaya Tuhan Yesus itu mau menerima tawaran iblis menjadi apa? Menjadi penguasa. Jadi iblis itu menawari kekuasaan dunia. Iblis menawari kekuasaan politik. Iblis tidak suka kalau Tuhan Yesus itu menderita. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati dan 3 hari bangkit, maka Petrus menarik di Tuhan Yesus dan berkata, apa-apaan? Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bahkan Petrus pun digunakan oleh iblis, ditumpangi oleh iblis, begitu ya. Untuk apa? Supaya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Bahkan iblis menggunakan murid yang lain bernama Yudas Iskariot. Dia berusaha bagaimana caranya Tuhan Yesus itu bisa menggunakan kuasanya untuk mengalahkan orang-orang Romawi. Tetapi ketika di dalam Getsemani, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Kecuali dia menempelkan telinga kepada Malkus. Menyambung telinga itu. Dia tidak mengalahkan orang-orang Romawi. Tuhan Yesus tidak mau. Di dalam surat kitab Daniel, bahwa anak manusia yang lemah itu, itulah yang akan menyelamatkan. Di dalam nubuatan Yesaya, bahwa anak manusia yang, atau Ebed Melek itu hamba Allah yang menderita itu ya, karena Markus ini lebih menekankan kepada hamba Allah yang menderita. Penekanan di dalam Yesaya, hamba Allah yang menderita itu yang sampai mukanya pun tidak bisa dikenali lagi karena hancur, begitu oleh karena penyiksaan. Itu oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi semua nubuatan termasuk di dalam kisah Adam dan Hawa, ketika anak binatang itu dipotong untuk diambil pakaiannya untuk menutupi efek dari dosa yang terjadi kepada Adam dan Hawa, itu juga dipotong, ada kematian.
Tapi iblis tidak mau Yesus mati. Iblis mau Tuhan Yesus itu tidak mati. Iblis mau Tuhan Yesus itu menang, menjadi raja. Iblis itu berpikir manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu dicobai sedemikian rupa dan berhasil. Manusia tidak setia kepada Tuhan. Manusia tidak turut seperti apa yang Tuhan mau. Sekarang iblis melihat peluang di dalam diri Yesus. Dari awal perjalanan Tuhan Yesus, dari pembaptisan, setelah pembaptisan dibawa roh ke padang gurun, dicobai supaya Tuhan Yesus menjadi raja dan tidak mati. Sampai iblis terus berusaha untuk membuat Yesus itu menjadi raja. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menjadi raja politik. Tuhan Yesus terus menghindar, bahkan Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Sampai Injil Lukas mengatakan bahwa sampai kematiannya pun Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan kepada orang-orang, kepada ahli Taurat, kepada para imam. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus menunjukkan ada kegagalan rencana Allah. Kemudian Tuhan Yesus turun dari salibnya begitu dan menjadi penguasa. Jadi iblis itu berusaha dari Tuhan Yesus disesah, dari Tuhan Yesus diolok-olok, sampai ke Tuhan Yesus itu di ujung akhir hidupnya. Dalam kemanusiaannya tentunya ya, Tuhan Yesus sampai di akhir hidupnya, sebelum menembuskan nafas terakhir, masih, kalau nanti Elia datang, mereka masih mau melihat nanti Tuhan Yesus itu melakukan peristiwa yang besar. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Aneh ya? Aneh sekali, Tuhan Yesus tidak mau melakukan hal itu. Dan di sana bahkan dikatakan begitu, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sungguh-sungguh mengerikan. Bahkan dikatakan terjadilah yang namanya kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Kegelapan itu memiliki dua arti. Yang pertama bisa menegaskan bahwa ini yang mati adalah orang benar sungguh-sungguh dan raja sungguh-sungguh. Atau yang kedua secara negatif bahwa ada kutukan dari Tuhan sehingga Tuhan memberikan kegelapan. Dan yang dikutuk dalam hal ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menerima kutukan dari Allah. Terlepas dari hal itu, dua hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar adanya dan dia mati untuk menebus dosa, bukan karena kesalahannya sendiri. Kita lanjutkan dikit lagi. Lalu berserulah Tuhan Yesus dari suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tuhan Yesus kemudian mati di atas kayu salib. Dia mengembuskan nafas terakhirnya, tapi sampai ini kematian yang membawa kemenangan. Aneh ya, kalau Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, justru tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan yang kita rayakan. Tetapi di dalam kematian Kristus, iblis itu justru dikalahkan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, iblis menang. Tentu ini bukan pertandingan yang setara gitu ya. Ada Tuhan, ada iblis sedang perang gitu. Terus kekuatannya setara hebat-hebatan, enggak. Bukan, Tuhan Yesus tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang sepadan dengan dia. Tetapi yang namanya iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah itu sendiri. Ayat 38, ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhirnya, begitu ya, dengan suara nyaring, dia mengembuskan nafas terakhirnya, yang terjadi apa? Tirai bait suci itu terkoyak. Bapak Ibu saudara sekalian, bait suci itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling luar itu adalah pelataran, biasanya dipakai untuk orang-orang non-Yahudi, para proselit, orang yang non-Yahudi kemudian jadi Yahudi, ikut ibadah Yahudi, ditaruh di pelataran, yang nanti di bait Allah itu dipakai untuk berjualan. Terus kemudian ada tempat kudus, masuk lagi itu ada ruang maha kudus, jadi ada 3 begitu ya. Ruang maha kudus itu dan ruang kudus itu ditutupin dengan tirai yang menjulang tinggi. Tirai di dalamnya itu begitu, di dalam ruang maha kudus itu rajutannya itu lebih menarik lah begitu. Terus kemudian ada tirai yang
menjulang tinggi, orang tidak bisa melihat ke dalam. Dan yang bisa masuk adalah imam besar, itu pun setahun sekali. Ketika Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tirai yang besar itu, tirai yang menjulang tinggi itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga apa? Sehingga ruang Maha Kudus itu bisa dilihat dari luar. Artinya apa? Artinya sekat yang dulu menutupi, begitu, sekat yang dulu menutupi sekarang itu sudah diselesaikan, sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang kita bisa datang kepada Allah Bapa di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sekarang kita bisa datang kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Allah yang transenden itu yang jauh, yang tidak bisa didekati. Semua agama itu akan mengatakan, ya semoga. Apakah itu Allah? Ya tidak tahu. Mereka tidak bisa mengkonfirmasi mana Allah dan mana yang bukan. Semoga saja itu Allah. Mereka tidak bisa membuktikan Allah yang benar. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Bapak Ibu, kita bisa menggambarkan misalnya ini ada garis batas yang tebal. Di sininya itu ada dunia, istilahnya itu Allah, gitu ya. Allah, di bawahnya itu ada manusia. Dan ada garis yang tebal yang tidak mungkin ditembus, manusia tidak bisa menyentuh Allah. Lah, ini kayak sebuah tirai Bapak Ibu, tirai. Lah, sekarang Tuhan Yesus itu datang, dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Artinya apa? Di sana dikatakan bahwa di dalam dia tinggal segala kepenuhan Allah. Artinya dia itu mengambil bagian sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Jadi dia Allah dan manusia. Makanya ada cur deus homo. Mengapa Allah itu manusia? Jadi Allah manusia. Inilah yang menjadi jembatan. Inilah arti terbelahnya, terbelahnya tirai itu. Ada jalan masuk sekarang. Jalan masuk itu lewat mana? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bisa datang kepada Allah, memanggil Bapa, memanggil Allah Bapa, kita bersyukur untuk karunia yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Terbelah, kita bisa melihat ke dalam, di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu pengantara yang sekali lagi dia merasakan semua penderitaan kita dan dia memperkenalkan ini loh Allah Bapa. Ketika ada pertanyaan, seorang bertanya kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Maka Tuhan Yesus menjelaskan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bapa dalam aku ada di dalam Bapa. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas. Inilah arti tirai. Belahnya tirai itu oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa masuk ke dalam, kita bisa melihat ke dalam, begitu ya. Kita bisa masuk ke dalam atau melihat ke dalam, dan tidak ada batasan lagi. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang ingin dikenal. Fakta menarik lagi adalah tentang Tuhan Yesus itu adalah bait Allah itu sendiri. Jadi, sekarang kita bisa datang kepada Bapa di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus itu berdiam segala kepenuhan Allah. Bapak Ibu, dari zaman dulu, kemah suci. Kemah suci itu adalah bangunan biasa dengan segala perkakasnya. Kemah suci itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Setelah kemah suci, maka Salomo membangun bait suci. Di bait suci itu ada tanda kehadiran Tuhan. Dari kemah kepada bait suci. Lah, dari bait suci, jadi kemah suci dan bait suci itu adalah bayang-bayang Kristus. Kristus itu juga manusia. Bentuknya itu material. Tapi di dalam Yesus, gitu ya, dalam Yesus yang materi, yang daging kayak kita ini, berdiam segala kepenuhan Allah. Jadi ini sama prinsipnya dengan kemah suci dan bait suci. Kristus, dalam Kristus, berdiam segala kepenuhan Allah. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke
sono, begitu yang di Yerusalem sana, kemudian untuk berdoa di bait suci. Tidak perlu begitu ya. Sekalipun memang sekarang sudah tidak ada begitu. Tapi kita bisa melihat bait suci yang sejati itu di dalam Kristus. Bait suci yang sejati digenapi sudah hadir di dalam Kristus. Maka kita berdoa di dalam Kristus, berdoa kepada Bapa di dalam Kristus. Seperti itu. Jadi Kristus itu adalah bait suci yang sejati. Kita datang kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur untuk Tuhan Yesus dan kita belajar kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan yang sungguh tak terkira. Dia mengasihi kita sampai dia mati. Dia tetap setia kepada Bapa. Tetap setia untuk mengikuti akan kehendaknya. Dia tidak melawan kehendak Bapa. Dia tidak seenaknya sendiri. Dia terus setia sampai akhir. Dan itu menjadi tanda yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kitab Markus itu ditulis untuk jemaat-jemaat yang juga saat itu menderita. Mereka menderita dengan luar biasa, mereka sangat-sangat menderita. Oleh karena penjajahan yang terjadi. Oleh karena mereka ditindas. Apalagi dulu mereka orang Yahudi masih mending. Sekarang mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Mereka bertambah-tambah lagi penganiayaannya. Bertambah dibenci oleh orang Romawi, begitu ya, oleh karena dianggap mengganggu ketentraman, bahkan dibenci oleh orang Yahudi, bahkan Saulus yang jadi Paulus pun meminta surat untuk membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia tidak aman lagi, jadi orang Yahudi masih aman. Sekarang dia menjadi Kristen. Dan surat atau Injil Markus ini begitu ya, dituliskan untuk memberikan kekuatan bahwa Tuhan telah membuktikan di balik kelemahan dari Tuhan Yesus itu ada kekuatan yang luar biasa. Di balik kelemahan ada penyertaan Tuhan. Di balik salib yang kayaknya tidak ada apa-apa, ada Tuhan, ada karya Tuhan yang sedang bekerja. Di balik peristiwa Yesus yang diam, Yesus yang kemudian disalibkan, ada Tuhan yang sedang bekerja dengan luar biasa. Itu mengingatkan kita kepada kisah Elia. Kisah Elia yang dikejar-kejar ketika di Gunung Horeb, gitu ya, dikejar-kejar oleh Isabel. Elia disuruh berdiri di gua itu, begitu, depan gua. Terus kemudian ada ada angin yang membelah gunung, dikatakan Tuhan tidak ada di sana. Terus kemudian ada api yang menyambar, ada gempa bumi yang hebat, Tuhan tidak ada di sana. Dan ada api yang membakar, Tuhan tidak ada di sana. Tapi ada angin sepoi-sepoi basah yang kemudian bertiup. Dan Elia menyadari di situ ada Tuhan. Jadi kita juga bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan yang ditampilkan di dalam kisah ini, begitu ya. Kita juga bisa membaca di dalam Mazmur 22 itu juga menceritakan kisah ini setidak-tidaknya, begitu ya. Menceritakan kisah ini di dalam Mazmur 22. Kita tidak bisa membahasnya semuanya. Bapak Ibu bisa mencari korelasinya di dalam Mazmur pasal yang ke-22 karena ada banyak kutipan-kutipan yang diambil dari situ. Bapak Ibu, jadi di balik kelemahan, kayaknya Tuhan Yesus yang lemah itu, dia juga menunjukkan kuasanya. Dari mana? Coba kita lihat. Selain tadi dari Simon orang Kirene yang melihat akan kelemahan Tuhan, tetapi di dalam kelemahan itu dia dijamah oleh Tuhan. Sehingga anak-anaknya pun menjadi percaya. Kemudian besar dia sendiri juga menjadi percaya. Di ayat yang ke-40 misalnya. Ada juga beberapa ayat 38 ya. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya. Jadi kepala pasukan itu berdiri dan melihatnya, mengembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia sungguh orang ini anak Allah. Kepala pasukan itu sudah sering berperang, dia sudah sering melihat orang itu dihukum mati, tapi dia tidak pernah melihat yang kayak Tuhan Yesus begini. Tidak pernah. Dia tidak melawan, dia sekalipun orang tahu
Kepala pasukan itu kemungkinan juga tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus tetap menanggung bagiannya. Sehingga kepala pasukan itu ketika berhadapan melihat Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhir, dia bisa mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Tuhan Yesus membuktikan seperti apa yang dikatakannya. Tuhan Yesus bukan dengan, mungkin kalau penjahat tidak akan melakukan hal itu, bukan? Tapi Tuhan Yesus benar-benar membuktikan bahkan di dalam kematiannya. Sampai membawa kepada pengakuan kepala pasukan yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak tahu akan nubuatan, tapi bisa berkata sungguh orang ini anak Allah. Sedangkan para imam, kalau kamu memang anak Allah, kamu turun dong. Kalau kamu memang Mesias, turun no. Orang lain kamu selamatkan, kamu dewe aja enggak bisa. Tetapi aneh sekali, bahwa kepala pasukan itu melihatnya. Dia melihat, mungkin bukan hanya saat di situ, mungkin dari sejak Tuhan Yesus disiksa dengan luar biasa itu. Kita melihat Tuhan Yesus begitu bijaksana. Dia begitu luar biasa, bahkan di catatan-catatan Injil yang lain, dikatakan sampai dia itu mengampuni, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua rangkaian cerita itu membawa seseorang yang disebut dengan kepala pemungut cukai itu bisa mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Dengan adanya kegelapan dan lain-lain, semua konfirmasi itu tertuju Yesus anak Allah. Tapi ironis sekali, mereka yang belajar akan Taurat, mereka yang belajar dengan begitu banyak, mereka tidak mau membuka dirinya. Kenapa? Oleh karena tradisi. Mereka pegang tradisi, mereka pegang keyakinan itu. Tuhan Yesus semasa dia hidup itu lebih banyak bikin sebel, itu bukan kepada pemerintah Romawi. Tapi Tuhan Yesus itu bikin sebel kepada siapa? Kepada imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Karena mereka kalah. Mereka kalah di dalam pengetahuan, mereka kalah di dalam semuanya, sehingga mereka iri dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Rasanya Tuhan Yesus itu menjadi lawan dari para imam itu sendiri. Jadi ini menjadi peristiwa yang di 1 minggu yang lalu Pak Linda juga sudah menjelaskan. Dari orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang belajar Taurat, bisa menjadi yang seperti dibutakan oleh kemarahan, dibutakan oleh keegoisan, dibutakan oleh iri hati dan lain-lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita lanjutkan, kepala pasukan itu sampai percaya, sungguh orang ini anak Allah. Dia bisa mengatakannya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan lain-lain. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia benar-benar sendirian. Perempuan itu melihat dari kejauhan, seperti Petrus juga melihat dari kejauhan ketika Tuhan Yesus itu disesah, ditanyain, diberikan saksian palsu dan lain-lain. Yesus melihat dari jauh, seperti juga perempuan ini melihat dari jauh. Tuhan Yesus di sana sendirian, benar-benar dia sendirian. Dia mengalami, dia tahu artinya sendirian, dia tahu artinya penderitaan, dia tahu semua hal dia merasakan semua hal yang manusia itu alami. Rasanya ditinggalkan oleh manusia dan ditinggalkan oleh Allah. Dia merasakan semuanya. Dia adalah imam besar yang tahu penderitaan kita. Tapi penderitaannya itu membawa kemenangan, membawa kebahagiaan bagi kita. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita melanjutkan di nats yang selanjutnya, Bapak Ibu, di ayat 42 sampai 47 ya, saya bacakan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu, hari persiapan,
yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terpandang, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik lagi, yaitu apa yang dilakukan oleh Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terpandang. Beberapa catatan mengatakan dia juga termasuk orang yang menyalibkan Yesus. Tetapi peristiwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ternyata itu mengubah hidupnya. Dia mengubah hidupnya. Dengan kekuasaannya majelis besar, karena memang tradisi Yahudi itu memperbolehkan menguburkan orang yang meninggal, lawannya bahkan begitu ya, memperbolehkan menguburkan orang yang meninggal setelah dia mati, menguburkan lawannya. Dan Pilatus mengabulkan oleh karena dia sudah mati, dan menurut tradisi Yahudi itu diperbolehkan. Maka karena dia adalah seorang imam majelis besar, bukan imam besar, majelis besar yang terpandang, maka itu diperbolehkan. Jadi itu menjadi tidak terlalu sulit begitu ya, sekalipun ini bisa menjadi dugaan bahwa majelis besar ini berkhianat atau lain-lain. Tapi kita bisa melihat di sini majelis besar ini meminta kepada Pilatus mengkonfirmasi sendiri baru diperbolehkan. Dan Yesus benar-benar mati, bukan pingsan, benar-benar mati, dipastikan benar-benar mati. Lah, menjadi menarik adalah Yusuf dari Arimatea ini. Kita tidak melihat penjelasan yang cukup panjang tentang Yusuf dari Arimatea ini, sampai dia mau melakukan hal ini. Tapi dia rela melakukannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika dia kemudian mungkin menjadi bagian yang menyesah Tuhan Yesus, yang juga ikut menyalibkan di dalam iring-iringan, di dalam sepanjang perjalanan itu. Tetapi seperti ada 3 orang setidak-tidaknya. Yang pertama, siapa? Simon dari Kirene. Di dalam kelemahan Yesus yang kayaknya tidak memberikan kuasa apa-apa, tapi ada kuasa yang mengubahkan si Simon dan anaknya Alexander dan Rufus nantinya. Dan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu disebutkan di dalam Roma oleh Paulus. Kemudian orang yang kedua yang kemudian menjadi percaya, pertama Simon dari Kirene. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah kepala pasukan. Dia juga adalah orang yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Di dalam salibnya Yesus yang mati itu bisa membawa kuasa pertobatan kepada kepala pasukan. Dan yang ketiga yaitu kepada Yusuf orang Arimatea. 3 orang ini. Jadi 3 orang ini yang kemudian itu menjadi 3 orang ini juga dapat dikatakan menjadi wakil dari Simon begitu ya, Simon Kirene juga perwakilan. Kemudian ada orang-orang Romawi, kepala pasukan Romawi, dia juga menjadi percaya. Terus kemudian juga imam, dikatakan di sana majelis besar, pemimpin agama juga bisa menjadi percaya. Ini mau menunjukkan bahwa keselamatan itu terjadi kepada bangsa-bangsa oleh karena kematian. Di dalam kelemahan Kristus, di dalam penderitaan itu ada kuasa yang besar. Di dalam penderitaan Kristus ada kuasa. Di dalam dikatakan dalam Yesaya, di dalam dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya apa? Dengan bilur-bilurnya dosa kita dihapuskan. Dengan bilur-bilurnya, dengan sakit,
dengan penderitaannya kita diselamatkan. Luar biasa bukan apa yang terjadi? Jadi Yusuf Arimatea dikatakan orang yang terpandang yang menanti-nanti kerajaan Allah memberanikan diri menghadap Pilatus dan seterusnya dan seterusnya. Dia menyediakan yang terbaik. Dia menyediakan di sana dikatakan begitu ya. Dia membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengafaninya dan lain-lain, semua dibiayain sendiri. Menurunkan nggak bisa dia sendiri, semuanya dia mengafaninya, mengurusi semuanya, membantu, memberikan waktunya untuk menguburkan mayat Yesus itu. Jadi kita bisa melihat di balik kelemahan ada kuasa Tuhan, sekalipun kita melihat lemah kondisi yang dialami Tuhan Yesus, ada kuasa yang begitu besar. Maka Paulus mengatakan, Yesus yang kuberitakan yang disalib itu, bagi orang Yunani itu kebodohan, bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi Yesus yang disalibkan itu, yang menderita itu, di dalam kematiannya ada kuasa yang besar. Jadi tadi juga saya mengatakan tentang Elia. Di dalam situasi yang kayaknya tidak ada Tuhan, di pos salib, di dalam kondisi kesusahan yang dialami Tuhan Yesus sedang menjalankan rencana Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Jadi seolah-olah di tempat yang Tuhan itu tidak hadir, seperti apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen begitu ya. Kadang-kadang di tempat yang kayaknya Tuhan itu tidak hadir, justru Tuhan itu hadir di sana. Kadang-kadang di tempat yang kita merasa Tuhan itu hadir, menunjukkan kuasanya yang besar, seperti kisah Elia, angin yang menghancurkan gunung-gunung, gempa bumi yang meluluh lantahkan, api, yang peristiwa-peristiwa luar biasa. Malah dikatakan tidak ada Tuhan di sana. Jadi kita bisa melihat di balik kelemahan ada kuasa Tuhan. Di kelemahan kita bukanlah bukti Tuhan meninggalkan kita. Kelemahan kita bisa jadi itu adalah rencana Tuhan yang sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar, melakukan mujizat di mana-mana, maka Tuhan Yesus dapat dikatakan gagal. Tapi Tuhan Yesus memilih mati. Kematian Tuhan Yesus itu tanda kemenangan, kekalahan dari iblis. Iblis tidak berdaya. Maka satu pelajaran yang menarik bagi saya, kebergantungan kepada Tuhan itu yang memungkinkan, begitu ya. Kebergantungan anak kepada Bapa itu yang memungkinkan kekuatan itu ada. Dan kebergantungan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah itu yang menguatkan kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti PS selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Lindra. Kiranya apa yang saya sampaikan sedikit-sedikit bisa memberikan insight yang baru, yang menolong kita untuk lebih cinta kepada Tuhan Yesus, dan semakin hari semakin dewasa dalam Kristus dengan mengintegrasikan, memasukkan semua yang kita pelajari ke dalam diri kita, merenungkannya, dan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bukalah pikiran kami, bukalah telinga kami, bukalah hati kami untuk kami menerima akan sabda Tuhan, kami boleh belajar, berikan kerendahan hati kepada kami, sehingga kami menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sekalipun di dalam kehidupan kami, mungkin hari ini kami mengalami kesulitan, tapi kami tahu dari apa yang kami pelajari, dari firman-Mu, bahwa Tuhan beserta dengan kami, Tuhan bersama dengan kami, bahwa ada kemenangan bersama dengan Tuhan, sekalipun di dalam kelemahan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Bro, bisa toh?